Salam seni dan budaya. Dalam kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan mengenai arti penting sebuah air dalam penciptaan keris yang berkualitas tinggi. Keris merupakan puncak karya cipta dalam bidang seni tempalogam. Namun demikian, keris juga merupakan sebuah karya cipta yang dibuat berdasarkan multimaterial. Semua unsur-unsur yang ada di bumi dan yang ada di dalam alam semesta ini digunakan sebagai bagian dari pembuatan keris. Secara substansi, bahan yang paling utama untuk memberikan daya dari sebuah keris adalah air. Oleh karena itu, air senantiasa dilibatkan dari proses upacara lilitan, mengasuh keris, penyepuhan keris, nyangling, bahkan pada saat memasuh pati atau memberikan satu daya-daya magi melalui rarajan atau mantra pada sebuah keris. Air pada umumnya digunakan air-air yang bersifat khusus, diambil dari tempat-tempat yang sakral, dan dipercaya secara aspek sejarah seringkali telah digunakan sebagai bagian untuk kelengkapan upacara membuat keris. Padepokan Keris Brojobono yang berada di Kabupaten Karanganyar, yang tidak jauh dari kota Solo, senantiasa di dalam penciptaan kerisnya menggunakan bahan-bahan air dari Alas Kerendowahono yang merupakan sumbu utara dari Keraton Surakarta, dari sumber mata air Dlepih atau Kayangan di Wonogiri, dari Sendang Derajat di Tawangmangu atau dari puncak Gunung Lawu, kemudian dari Sendang Susuh Angin yang berada di atas dari situs Candi Ceto, dan tentunya dari sumur Bandung yang ada di kota Surakarta. Air tersebut secara aspek fisis memang digunakan untuk membersihkan. Kemudian di dalam konteks penyepuhan tentunya untuk menguatkan bilah keris itu. Secara substansial, keberadaan keris di dalam setiap penciptaan keris dan bahkan di dalam perawatan keris akan menunjukkan tentang adanya kesadaran cikal bakal dan daya hidup kita. Menyepuh keris adalah memberikan satu daya-daya kekuatan pada keris itu. Dengan sendirinya kita harus menyadari dari mana kita berasal, bahwa manusia hidup diciptakan dari setetes air. Pada saat kita di dalam kandungan, kita pun berada di air ketuban. Ketika kita hidup di dunia tidak pernah lepas dari air, dan pada saat manusia sedang mengalami sesuatu dalam proses pengobatan juga melibatkan air dan lain sebagainya. Oleh karena itu, esensi penggunaan air dalam bilah keris atau di dalam proses penciptaan keris adalah untuk membangkitkan daya-daya spiritual kita untuk menyadari bahwa manusia berasal dari air, sehingga akan menyadari dari mana dia berasal, akan menanamkan rasa hormat kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu, dan tentunya memahami betul tentang arti kehidupan ini untuk kita bisa manfaatkan kepada kehidupan diri pribadi, kepada masyarakat dan kemaslahatan masyarakat secara umum, alam semesta, dan tentunya kita bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebuah keris yang diperciki dengan air, sebuah keris yang disepuh dengan air, bukan semata-mata bagaimana membangkitkan daya magi dari dunia yang gaib atau makhluk yang gaib, yaitu jin, setan, dan lain sebagainya, tetapi justru mematrikan pada nilai-nilai kesadaran kita atas keberadaan orang tua, atas keberadaan daya hidup kita, dan esensinya adalah pada Tuhan itu sendiri. Ada sebuah pertanyaan, apakah dengan disepuh air begitu saja keris itu akan menjadi kuat? Tentunya tidak demikian. Ada kaidah-kaidah dan norma-norma, ada etika dan tata cara yang harus dilalui. Dalam setiap melibatkan air dalam proses pembuatan keris, tentunya harus diniati dengan niatan yang bersih, perhitungan waktu yang tepat, kemudian dengan mantra-mantra dan doa-doa yang mencerminkan tentang kebersihan hati dan pikiran, dan tentunya juga dengan tujuan yang bersih pula. Oleh karena itu, setiap penciptaan keris yang melibatkan air juga harus didukung dengan peralatan dan lingkungan yang semuanya serba bersih. Karena bagaimanapun juga dasar fondasi kehidupan kita harus berawal dari prinsip-prinsip yang bersih dan suci semata untuk berserah kepada satu dharma yang harus kita lakukan dan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Air adalah sumber daya hidup. Air adalah sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari semua aspek kehidupan manusia. Demikian
dengan keris. Oleh karena itu, membuat keris yang baik harus menggunakan air yang suci, niatan yang bersih, dan diharapkan keris yang dihasilkan memiliki daya-daya menyadarkan pemiliknya, menyadarkan kepada masyarakat secara luas yang bersinggungan dengan keris tersebut untuk senantiasa sadar kepada dirinya, sadar pada asal mualanya yang bersumber dari air, sadar atas leluhurnya, sadar pada orang tuanya, dan sadar pada Tuhannya. Sekian, terima kasih.